Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita berjumpa di dalam ibadah online, ibadah di rumah kita masing-masing. Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik dan selalu senantiasa diberkati Tuhan, dan Tuhan berkati berlimpah di dalam keluarga kita masing-masing. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi firman Tuhan disiarkan secara online. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Ya Allah, di hadapan-Mu kami mohon belas kasihan-Mu, agar Engkau hadir di dalam ibadah persekutuan kami yang kecil ini. Di tengah suasana yang mengharuskan kami beribadah di rumah kami, terangilah kami ya Roh Kudus untuk mengetahui kehendak-Mu melalui perenungan firman-Mu. Inilah doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diharuskan untuk tetap di rumah. Semuanya serba terbatas. Semuanya kita tidak sebebas seperti dulu beberapa bulan yang lalu. Saya jadi teringat, saudara, saat saya mendengarkan beberapa pertanyaan dari anak-anak Tuhan, dari orang-orang yang saya pernah jumpai. Mereka mengatakan demikian. Beberapa pertanyaan disampaikan. Maaf Pak, saat ini saya tidak punya waktu. Maaf, waktuku tidak ada karena kesibukan kami. Maaf, saya tidak bisa ke gereja karena kesibukan saya. Jadi saya tidak bisa meluangkan waktu atau memberikan waktu. Nanti lain kali saja, dan seterusnya. Begitulah dia memberikan alasannya. Tetapi saat ini begitu banyak orang merindukan untuk melakukan segala aktivitasnya dengan leluasa. Merindukan untuk beribadah ke gereja. Merindukan untuk berjumpa dengan umat, dengan saudara-saudara, dengan kerabat. Bahkan kita harus bekerja, merindukan untuk kita bekerja. Untuk sementara waktu saat ini tidak bisa kita lakukan. Semuanya terjadi karena terjadi pandemi COVID-19 atau virus corona yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita sangka-sangka terjadi. Saat ini saudara, kita hanya di rumah saja. Saat itu banyak kesempatan yang disia-siakan. Ternyata waktu begitu berharga dan sangat penting sekali. Begitu kira-kira. Saudara, waktu adalah kekayaan yang paling berharga yang dimiliki setiap manusia. Setiap orang punya waktu yang sama, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Tetapi hasil yang didapat setiap orang bisa berbeda-beda. Salah satu penyebabnya adalah setiap orang punya sikap yang berbeda atas waktu yang dimilikinya. Demikian kira-kira. Ada juga yang memanfaatkan waktu dan justru membunuh waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat.
Namun ada juga orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan melakukan berbagai kegiatan yang sangat penting dan strategis. Dengan cerdas, cermat, dan cekatan. Kita singkat dengan 3C. Ada satu pelajaran yang begitu menarik, saudara, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Kita buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Saya baca di sini, saudara baca di rumah masing-masing bersama dengan anggota keluarga. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 yang akan kita baca, dan ini menjadi titik tolak perenungan kita pada pagi hari ini di dalam ibadah keluarga kita. Mari kita baca bersama-sama. Efesus pasal yang ke-5 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16 di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan demikian. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Ada dua istilah mengenai waktu yang dipakai dalam bahasa Yunani, yaitu kronos dan kairos. Kronos berbicara soal kronologi waktu yang terus berjalan dari detik ke detik dan dari hari ke hari. Sedangkan kairos adalah waktu yang berkaitan dengan sebuah momentum atau kesempatan. Nah, yang menarik, saudara, Paulus menggunakan kata waktu dalam ayat ini adalah pada istilah kairos. Jadi kalau kita terjemahkan secara harafiah, maka ayat ini akan berbunyi, dan tebuslah atau pakailah dengan maksimal segala kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, dari sini kita mendapatkan satu pemahaman bahwa waktu itu sangat berharga. Jadi sebenarnya Alkitab mau menjelaskan kepada kita bahwa betapa mahalnya sebuah waktu, sampai Allah meminta kepada kita untuk menebusnya, untuk memakainya secara maksimal segala yang ada. Karena itu adalah kesempatan yang berharga. Dan setiap kesempatan pasti tidak boleh kita sia-siakan, betul? Hanya orang-orang yang bodoh yang selalu membiarkan kesempatan itu berlalu dengan sia-sia. Sebab itu Alkitab mengajarkan kita agar mempergunakan waktu yang ada. Waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Waktu bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, atau hari, atau durasi. Waktu juga berbicara tentang kesempatan. Oleh sebab itu, manfaatkanlah dan maksimalkan setiap menit dan kesempatan yang kita punya. Kita tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah kita habiskan walau cuma 1 menit. Jangan membuang waktu kita dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Maka dalam momentum atau kesempatan pada masa pandemi COVID-19 ini, semua serba terbatas. Kita yakin bahwa semua ini Tuhan izinkan. Tergantung bagaimana kita memahaminya. Mari kita pergunakan waktu sebaik-baiknya. Karena dalam masa-masa saat ini, waktu mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, waktu mengajarkan kita untuk kuat bersama. Tuhan mengajarkan untuk membangun persekutuan, untuk saling menopang, untuk tidak egois, untuk bergandengan tangan,
dalam menghadapi pandemi COVID-19, karena ini dialami oleh seluruh dunia. Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi supaya kita bersekutu di dalam rumah yang mungkin kita canggung, kita malu dengan anggota keluarga kita, suami, anak-anak kita, atau istri kita. Tetapi saat inilah waktu yang tepat untuk kita membangun mesbah keluarga, untuk menjadi kuat bersama. Waktu mengajarkan kita yang kedua untuk bangkit, yakin bahwa badai pasti akan berlalu. Kita akan bangkit bersama dan dipulihkan kembali keadaan kita. Mari jangan putus asa, milikilah semangat, tetap teguh iman kita, jangan menyerah karena keadaan saat ini. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi umatnya. Tuhan akan memelihara kita dengan caranya. Waktu mengajarkan kita yang ketiga, saudara, mendukung dan saling mendoakan. Saat ini waktunya untuk menggunakan kesempatan yang ada. Pakailah dengan maksimal kesempatan yang ada untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan pada akhirnya kita bisa berkontribusi atau menolong sesama kita, berbagi satu dengan yang lain, seperti jemaat mula-mula. Mungkin dengan cara sederhana kita bisa memberikan sesuatu kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada sesama umat di GSK Bogor, untuk saling menguatkan dan memberikan, untuk meringankan beban mereka walaupun kita susah. Tetapi inilah yang diminta oleh Tuhan, bahwa waktu mengajarkan kita untuk kuat bersama, untuk bangkit, untuk mendukung dan saling menolong, saling mendoakan, dan saling berkontribusi. Jadi saudara, waktu begitu penting dan berharga. Kesadaran akan sang waktu harus selalu diingatkan, dipelihara dengan rasa syukur yang besar terhadap sang pencipta, sehingga kita akan menghargai keberadaan sang waktu dan nilai diri kita sebagai manusia. Kairos, dan tebuslah. Pakailah dengan maksimal segala kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan katakan lagi, maaf aku tidak punya waktu. Waktuku sibuk sekali. Lain kali saja saya datang ke gereja. Nanti nunggu sempat. Dan seterusnya. Ingat, jangan sampai Tuhan katakan sudah terlambat. Waktumu sudah habis. Menyesalah kita. Maka pakailah dengan maksimal segala kesempatan yang ada. Nikmati waktumu yang masih ada. Hargai waktumu yang masih tersisa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang begitu menguatkan kami, yang menopang kami, meneguhkan iman kami, dan memberikan semangat untuk kami, dan mengajarkan kami untuk mempergunakan waktu yang ada, untuk mempergunakan dengan maksimal. Tuhan, terima kasih. Mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini. Kami memohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya kami boleh semakin hari semakin takut akan Tuhan. Melihat masa-masa ini, biarlah kami bisa mengintrospeksi diri kami, supaya kami boleh tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi saya himbau kepada kita semuanya, umat Tuhan, untuk tetap kita menjaga kesehatan kita, tetap waspada, gunakan protokol yang sudah ditentukan, dan biarlah kita senantiasa sehat selalu dan ikuti instruksi yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah untuk kita boleh terlibat bersama-sama di dalam memerangi, melawan virus corona, supaya masa-masa ini cepat berlalu. Kita saling mendoakan, tetap kuat, tetap sehat, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Salam sehat.